wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar aku semuanya? Semoga Baik, Pak. dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat serta dimudahkan dalam memahami pelajaran. Ini tunggu Mama selesai kan mau ke sana. Untuk memimpin doa, memintakan kepada Gajali Rahman. Ada Gajali Rahman? Ya. Ada? Kalau nggak ada, Eko Haryanto, tolong pimpin doanya. Hadir, Pak. Dimulai, Pak. Oke, semuanya, teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita untuk memulai doa. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas pembacaan doa tadi. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Bapak akan absen dulu ya. Dimulai dari Eko Saputra ada. Eko dipanggil Eko. Eko Saputra ada. Namanya dipanggil. Hadir, Pak. Mawardi ada. Hadir, Pak. Gajali Rahman ada. Nggak ada, Pak. Pak Gajali nggak ada. Muhammad Rafi'i. Hadir, Pak. Dina ada. Hamidah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagi yang hadir, kalau yang tidak hadir mungkin sakit-sakit ya. Masih ingat anakku semuanya pelajaran minggu lalu yaitu bab 2 kita mempelajari tentang sikap toleransi persamaan derajat. Sedangkan pada hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian nifaq secara benar. Yang kedua, melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan bentuk dan contoh perilaku nifaq dengan benar. Yang ketiga, melalui video siswa dapat menemukan hal-hal yang mengarah kepada perilaku nifaq dengan baik. Yang keempat, melalui tanya jawab siswa dapat menguraikan dampak negatif dari perilaku nifaq dengan benar. Hari ini kita masuki bab 3 tentang akhlak tercela atau nifaq. Itu gambar apa semuanya? Bukannya 2, Pak. Nah, Depan belakang. bermuka dua. Istilah nifaq disebut juga dengan bermuka dua. Artinya apa yang dia katakan di muka tidak sesuai dengan kenyataan yang di belakangnya. Ciri definisi nifaq berasal dari kata nafaka yafuku nifakan dan yang berarti ambil dari kata anifakad yang berarti secara bahasa yaitu lubang tempat keluarnya yarbu, sejenis tikus, di mana tikus kalau masuk di lubang satu pasti keluar di lubang satunya. Itu istilah gambaran bagi orang yang bernifaq.
atau orang yang bermuka dua. Macam nifak. Nifak ada dua. Yang pertama nifak amali, yaitu perbuatan. Dan yang kedua adalah nifak iktikad. Nifak amali yaitu melakukan sesuatu merupakan perbuatan orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Dalam artian nifak amali ini dia mengaku Islam tapi tidak menjalankan apa yang Islam suruh. Dia tidak mengerjakan sholat, tidak berzakat, dan tidak puasa. Yang kedua adalah nifak itu keyakinan. Di mana nifak ini adalah apabila seorang telah mempunyai penyakit nifak iktikad, maka dia mengaku Islam tapi hatinya menolak Islam. Dalam arti dia mengaku Islam tapi tidak mempercayai dengan Rasulullah. Dan nifak jenis ini akan ditempatkan di neraka paling bawah, yaitu neraka jahanam. Dia mengolok-olok Allah atau mencaci seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya. Sekarang kan banyak orang yang mengalami namanya nifak iktikad. Perbedaannya antara nifak kecil dan nifak besar. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Adapun akibat buruk dari perilaku nifak, yang pertama tercela dalam pandangan Allah. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya disebabkan dia berlaku nifak. Yang ketiga, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Yang keempat, mendapat siksa yang amat pedih nanti di akhirat. Yang kelima apa? Menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Yang keenam, membuka peluang munculnya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah. Tuduhan palsu. Ya, karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Yang ketujuh, mencemarkan nama baik keluarga, masyarakat sekitarnya, sehingga malu karenanya. Ini hadis dari Rasulullah tentang orang nifak. Silakan baca Ibu Jumiatul hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun iza hadasa kazaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tumina hon. Eko Haryanto, tolong baca artinya. Artinya tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Nah, apabila tiga tanda tersebut ada dalam diri kita atau dalam diri seorang, maka disebut dengan orang munafik. Ya, pintar semuanya. Adapun ulama menambahkan ciri orang munafik atau ciri nifak ada 9. Yang pertama, berbuat kerusakan di muka bumi, di mana dia suka berbuat kerusakan. Yang kedua,
membuat was-was bimbang, dan selalu manis dalam bertutur Kata. kata. Yang ketiga, menipu dan mengecoh. Yang keempat, Menjelek, mengejek, dan tidak dan punya pendirian. Yang kelima, malas, ria dalam ibadah dan lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak mensyukuri atas karunia panca indera. Yang ketujuh, selalu mengawasi dan mengintai orang beriman dan bersungkongkol untuk menghantam jika ada kesempatan. Yang kedelapan, menghalangi dan menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang kesembilan, membenarkan perbuatannya yang keji. Dalam Quran Surah An-Nisa, Allah menjelaskan tentang ancaman atau hukuman bagi perilaku nifak. Tolong bacakan Muhammad Rafi'i. Ya, apa hukum bagi pelaku nifak? Tolong bacakan surah An-Nisa. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darki asfali minan nari walan tazida lahum nasira. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Artinya, ajab dari Allah itu bagi orang yang mempunyai sifat nifak adalah di neraka jahanam. Neraka jahanam apa? Adalah neraka paling bawah atau kerak neraka. Sebelum Bapak simpulkan pelajaran hari ini, silakan ada yang bertanya dulu. Saya, Pak. Ya. Apa hukuman bagi pelaku nifak? Hukuman bagi pelaku nifak yang sangat besar yaitu mendapatkan azab dari Allah, yaitu ditempatkan di neraka. Ada yang mau di neraka? Tidak Tidak. Enggak, Pak. Semua orang ditanya pasti tidak mau ya. Pasti semuanya Ya. ingin di surga. Surga. Tapi kebanyakan nifak sudah menjangkit hampir di seluruh manusia. Karena ini penyakit batin, jadi letaknya di hati, yang bisa tahu cuma diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar LKPD. Silahkan dijawab ya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Ini Bapak bagikan semuanya ya. tinggi. Baik semuanya, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul. Ya, Pak. Ya. Alhamdulillah nilainya bagus semua. Berarti paham sudah arti atau materi tentang nifak ini. Sebelum Bapak tutup materi ini, Bapak akan simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, sifat nifak adalah penyakit batin yang sangat berbahaya. Bahkan ulama mengatakan lebih berbahaya dari penyakit Hati. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, bila berkata dia berdusta, bila berjanji dia khianat, bila dipercaya dia mengingkari. Dan yang ketiga, itu hukuman yang paling berat, yaitu mendapatkan azab atau hukuman dari Allah dalam Quran